Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 12 November 2022 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada program daring kelas tatap muka membaca kitab yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Riga Hafizullah Ta'ala. Dan sebagaimana biasanya kelas ini adalah kelas interaktif nanti. Jadi Ana mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk lebih aktif agar nantinya semakin banyak faedah yang bisa didapatkan dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, sebelum Ana persilakan kepada Ustadz, Ana terlebih dahulu nasihatkan terutama kepada diri kami pribadi untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah dan ilmu dengan sebaik-baiknya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada guru kita Al Ustadz Riga Hafizullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dengan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri pertemuan yang ke-41 atau 42 dari kelas membaca kitab yang diadakan oleh Basis Ummah. Pelajaran membaca kitab para gundul ini kita ambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab kedua, pasal pertama tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya, adab-adab penuntut ilmu. Kita murojaah sekilas bahwa adab penuntut ilmu pertama, ikhlas, mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu, hendaklah penuntut ilmu meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya para penuntut ilmu tersebut menuntut ilmu dalam rangka membela syariat. Dan yang keempat yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu berlapang dada dalam masalah khilaf. Ya, halaman 23 dan kita sudah sampai di halaman 24-nya ya. Halaman 24 ya, sampai di sini, kita sampai sini pertemuan sebelumnya. Untuk mengembali bahwa pada poin ini yaitu berlapang dada dalam masalah khilaf, yaitu khilaf yang masih dalam ranah ijtihad, bukan dalam perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang masih dalam ranah ijtihad, yang masih ada dalilnya. Dan memang dari sejak zaman dahulu para ulama telah
berselisih, bahkan para sahabat pun berselisih dalam masalah-masalah yang dalam ranah ijtihad ini, dan kebanyakannya adalah masalah fikih atau masalah amaliyah, bukan masalah akidah ya. Masalah akidah itu hanya sebagian kecil saja yang terdapat perbedaan, tetapi yang banyak perbedaan itu adalah masalah-masalah fikih atau masalah amaliyah, seperti gerakan-gerakan pada ibadah, termasuk juga yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Contohnya adalah ketika bangkit dari ruku atau i'tidal, maka posisi tangan tersebut, posisi tangan kita, ada dua pendapat setidaknya. Yang pertama, bersedekap, yaitu ketika bangkit dari ruku tersebut, hendaknya orang yang sholat tersebut bersedekap, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, seperti halnya ketika berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Demikian juga ketika bangkit dari ruku, seperti itu posisi tangannya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu melepaskan kedua tangannya. Nah, ini yang kebanyakan pendapat di kalangan kaum muslimin di Indonesia, itu melepaskan tangan ketika bangkit dari ruku. Ya. Adapun Syekh Utsaimin di sini merojihkan atau menguatkan pendapat bahwa setelah bangkit dari ruku adalah meletakkan kedua tangan kanannya di atas tangan kiri atau bersedekap. Itu pendapat yang terkuat menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Tetapi poin sebenarnya adalah yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa hendaknya para penuntut ilmu itu berlapang dada. Jangan sampai mengatakan orang yang menyelisihinya tersebut sebagai ahlu bid'ah. Ya, itu yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Nah, kemudian Syekh Utsaimin di sini ingin menerangkan pendapat yang terkuat menurut beliau dengan dalilnya, ya, yaitu bersedekap setelah bangkit dari ruku atau dalam posisi i'tidal. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Qala kana an-nasu yu'maruna an yad'ar rajulu yadahul yumna ala zira'ihil yusra fi shalah. Bahwa orang-orang dahulu diperintahkan untuk seseorang tersebut meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam sholat. Nah, dari dalil ini adalah dalil umum, ya. Maka saya mengatakan ini akan kita bahas, ya. Faltanzur hal yuridu bizalika fi hali sujud. Maka engkau lihat, engkau perhatikan apakah yang diinginkan oleh Nabi SAW, oleh beliau ini, Sahal bin Sa'ad ini, adalah posisi sujud, ya, atau posisi ruku, atau posisi duduk di antara dua sujud. Tentu tidak, ya, kata Syekh. Kenapa? Karena posisi yang tiga ini itu sudah ada dalil bahwa meletakkan tangan itu misalkan dalam keadaan sujud, meletakkan kedua tangan itu di lantai atau di tanah. Itu ada dalilnya. Kemudian dalam keadaan ruku, ada dalil bahwa kedua tangannya diletakkan di lutut. Kemudian dalam keadaan duduk di antara dua sujud, itu ada dalil bahwa kedua tangan tersebut diletakkan di atas kedua pahanya. Adapun ketika bangkit dari ruku itu tidak ada dalilnya yang spesifik. Ya. Nah, dari dalil umum ini, ya, bahwa kata Syekh, seseorang itu diperintahkan untuk bersedekap di dalam sholat. Nah, di dalam sholat ini, ya, termasuk juga bangkit dari ruku. Ya, itu maksud Syekh. Nah, ini yang kita bahas cara membaca, kemudian cara mengi'rabnya, ya. Kita akan beralih ke file Microsoft Word. Ya, ini yang kita bahas minggu lalu, ya. Kana nasu yu'maruna an ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala zira'ihil yusra fi shalah. Nah, kita sudah membahas
i'rab dari hadis ini ya. Kemudian ada satu koreksi yang anak terdapat kesalahan ya dari anak pribadi waktu mengi'rab yu'maruna ya, yang yu'maruna ini fi'il mudhari marfu itu alamatnya bukan dhammah dhahirah ya, ini salah ini. Bukan dhammah dhahirah tetapi apa? Ada yang tahu? Subutun nun ya. Benar Ustaz, subutun nun. Iya, subutun nun. Tetapnya huruf nun ya. Jadi alamatnya adalah subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, bukan dhammah dhahirah. Afwanana itu kesalahan. Kalau alamat nasabnya hazfun nun, hilang nunnya. Kalau alamat jazm juga sama, hazfun nun. Ya. Kalau marfu subutun nun, nunnya masih ada. Itu alamat rofa dari fi'lun mudhari, dari af'alul khamsah. Ya, fi'il yang 5. Ya, kita akan melanjutkan Af'alul khamsah Ustaz baru tuh ya. af'alul khamsah. Oh. Ya, af'alul khamsah. Ya, kita akan melanjutkan di sini. Fal tanzili ya. Sebentar. Nah. Jadi 2 baris ya, insyaallah. Ini dari sini sampai sini ya, 2 ini. Ada yang ingin mencoba membaca? Saya Ustaz, tapi malu saya nggak bisa Ustaz. Ya, enggak apa-apa Bu Nurlaida ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal tanziri. Fal tanzur. Oh, fal tanzur. Nah, ini lamnya lam amr ya. Fal tanzur. Tanzur hal yuridu. Ya, Bu. Ya. Bidzalika fi halis sujudi. Betul. Ya. Sujudi. Au uridu. You. Oh ya, salah lihat. Yuridu. Bidzalika fi halil qu'udi. Ya. Betul dah Ustaz? Betul. Terus paragraf berikutnya. Fi halil qu'udi la bal yuridu bidzalika fi halatil qiyami. Ya. Ya. Wa dzalika yasmulul qiyam. Qiyama, Qiyam. qiyamu, qiyami. Qiyami Ustaz. Qiyama. Oh iya ya. Qabla ruku'ah. Iya Pak Ain. Ruku'i. Iya ada zarabnya. Wal qiyami. Wal qiyama. Oh qiyama ya. Ya, Ba'da ruku'i. Ruku'ah ya Ustaz. Ruku'i. Iya. Karena ini mudhof ilaih. Ya, bisa diterjemahkan Bu. Fal tanzur itu artinya apa? Maka engkau lihat. Ya, engkau perhatikan biasanya. Nah, maka engkau perhatikan. Dia menginginkan ya. Dia menginginkan Ustaz. Hal yuridu. Apakah dia menginginkan yang demikian di dalam hal sujud, di dalam keadaan sujud maksudnya. Ya, dalam keadaan sujud, pertanyaan. Ya. Terus? Atau dia menginginkan demikian di dalam keadaan duduk. Duduk. Maksudnya apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan itu? Ini hadis ini. Ya, kembali ke masalah bersedekap atau tangannya diluruskan. Nah, itu, ini kembali ke konteks ini ya. Jadi kan ke orang-orang itu diperintahkan untuk bersedekap
di dalam sholat. Nah, di dalam sholat ini apa maksudnya di dalam sholat ini? Itu kata Syekh itu. Apakah yang diinginkan itu di dalam keadaan sujud atau dalam keadaan duduk, gitu ya? Oh, Jadi gitu. yang dimaksud dari fi sholah ini, fi sholah. Terus? Lah tidak, tetapi dia menginginkan demikian dalam keadaan berdiri. Ya, Artinya jadi bangkit maksudnya dari ruku. bukan Bangkit dari dalam ruku. maksudnya. bukan hanya bangkit dari ruku. Nah, ini ada keterangannya. Wazalika yashmulu, dan demikian itu mencakup Yasmulu berdiri. mencakup Ustaz. Mencakup ya Yasmulu. Bentar Ustaz. Ya, Yasmulu mencakup. Ya. Mencakup berdiri sebelum ruku. Ya, sebelum berdiri ruku sebelum ruku dan berdiri sesudah ruku. ya, jadi maksudnya qiyam ini bukan hanya setelah ruku tapi sebelum ruku. Ya, pokoknya umum dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi selalu Mencakup, bersedekap menurut pendapatnya Ustadz ya. Menurut saya itu fisolah di sini kan fisolah bahwasanya manusia itu diperintahkan bersedekap di dalam sholat. Nah, yang dimaksud di dalam sholat itu adalah di dalam keadaan berdiri. Itu kata Syekh. Karena kalau yang sujud kemudian duduk ini ada dalil masing-masing tentang posisi tangan. Ya. Kalau yang berdiri kan umum ya dari memang tidak ada secara khusus dalil bangkit dari ruku itu bersedekap. Ya. Tapi dari dalil umum ini ya, bahwa orang-orang diperintahkan bersedekap di dalam sholat. Ya, maksudnya bersedekap tersebut adalah ketika berdiri dan itu mencakup berdiri sebelum ruku. Sebelum ruku ini maksudnya ketika membaca Al-Fatihah ya, atau membaca dan surat pendek. Dan juga mencakup berdiri setelah ruku atau i'tidal. Itu maksud saya. Ya, dia paham kan cara istidlalnya Syekh Utsaimin di sini. Nah, kalau orang yang berpendapat melepaskan kedua tangan, mereka berpendapat karena tidak ada dalil khusus. Nah, tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa ketika bangkit dari ruku itu bersedekap. Tidak ada dalil yang secara spesifik. Ya. Misalkan hadis bahwa orang-orang pada zaman Nabi, misalkan setelah bangkit dari ruku mereka bersedekap. Tidak ada yang khusus, dalil khusus itu. Maka ulama tersebut berpendapat bahwa tidak bersedekap, ya, tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku. Ya. Jadi keduanya memang ya sama-sama menggunakan dalil, ya, sama-sama menggunakan dalil. Yang satu pakai dalil umum, yang satu mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan itu bersedekap. Jadi keduanya ada istidlalnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak ya. Kalau anak pribadi memang keduanya berat ya, timbangan maksudnya pendapatnya sama-sama kuat sebenarnya ya. Dan ya memang dari zaman dahulu juga tidak bisa disatukan ya. Bahkan sama Ahlus Sunnah pun tidak bersatu dalam masalah ini. Ya, jadi kembali ke keyakinan masing-masing, ijtihad masing-masing. Mana menurut dia yang paling kuat ya, seperti itu. Kemudian kita bahas cara mengi'rabnya. Nah, fa di sini adalah ya, ada yang tahu? Atau enggak? Bukan. Oh, Harfu istinaf ya. Oh ya, Harfu istinafiyah. Istinafiyah ya. Kemudian lam di sini, lam sukun ini ya. Alamu itu adalah lam apa? Lamul amr. Betul. Lamul amr. Ya. Lamul amr mabniun ala Sukun. betul. Mabniun ala as-sukun. Mabniun ala sukun ya. Kemudian wahiyya harfu jazmin. Ya, dia huruf penjazm ya. Wahiyya Jazmi. harfu jazm. Nah,
dia adalah huruf penjazm. Artinya fi'il mudhari setelahnya itu harus majzum. Ya, makanya di sini disukun fal tanzur ya. Ya, kita i'rab tanzur ya. Tanzur ya, sukun ya. Ini termasuk apa? Isim fi'il. Fi'il mudhari. Ya, fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un majzumun. Majzumun. Ya. Bilamul amr. Bilamul amr. Besar ya. Bilamul amr, kemudian apa lagi? Wa alamatu jazmihi sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Kenapa sukun? Karena dimasuki huruf Li'annahu, ini tadi. Sampai akhir ya, Ustaz. Ya, li'annahu fi'lun Sahih. sahih Al-akhiri. Sahih akhir. Jadi ro ini kan sahih ya, huruf sahih. Beda nanti kalau huruf illah, tandanya bukan sukun lagi, tapi hazful illah. Jadi kenapa sukun? Di annahu fi'lu sahih akhir. Nah, kemudian lam yattasil bi akhirih syai'un. Sahih akhir lam yattasil, jadi rumusnya yattasil Panjang banget ini. bi akhirih syai'un. Dia tidak diakhiri, tidak tersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. Maksudnya kalau dia tersambung dengan nun, misalkan tanzuruna, itu kan ada sesuatu yang di akhirnya kan wawu dan nun. Maka tandanya bukan sukun, tapi harus nun seperti itu. Ini lengkapnya ya. Sebenarnya kalau ini aja udah cukup, kalau modal majzum, walamatul jazmi as-sukun, nah itu udah cukup ya. Tapi supaya lebih paham lagi bahwa tanda sukun itu karena dia itu fi'il sahih akhir. Ya, ro itu sahih akhir dan tidak ada huruf lain yang menyambungnya, yang tersambung dengannya. Misalkan dengan tanzuruna minal af'alis khamsah ya, atau tanzurani, itu ada huruf lain yang bersambung dengannya, maka tandanya bukan sukun. Ya. Kemudian wafa'iluhu, ini masih tanzur ya. Wafa'iluhu apa fa'ilnya? Domirun muttasil. Domirun Mustatir. mustatirun. Oh, mustatir. Mustatirun fihi Jawazan. Wujuban. Ya, kalau anta itu wujuban ya. Takdiruhu anta. Takdiruhu anta, ini lengkapnya ya. Fa'ilnya adalah, jadi kalau ditanya mana fa'ilnya ya, fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Fa'ilnya adalah anta. Baik, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, adapun maf'ul bih dari tanzur itu adalah berupa jumlah. Ini jumlah ini maf'ul bih
dari tanzur, dari hal ini. Fal tanzur maf'ul bihi adalah hal yuridu bidzalika fi halis sujud. Jadi kalimat itu adalah maf'ul bihi dari tanzur. Nah, adapun masing-masing dari kata tersebut, yaitu hal pertama, ya, hal itu adalah harfu istifham, ya. Harfu istifham mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun, ya. Kemudian yuridu, ya. Yuridu itu termasuk apa? Fi'il Fi'il atau mudhari. isim? Fi'lun mudhari'un, ya. Kemudian Marfu'un. marfu'un. Kenapa dia marfu? Kenapa dia marfu? Tidak masuk padanya huruf apa? Ya, bahasa Arabnya adalah litajarrudihi, ya. Tajarrud itu artinya tidak ada, kosong, ya. Karena kosongnya anin nawasib anin nawasibi wal jawazim. Jadi karena tidak adanya alat nasab ataupun alat penjazam. Nah, baru wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. ya, ad-dhammatu dhahiratun, kita pakai alif lam, ya. Ad-dhammatu dhahiratu Di annahu ya, kalau mau panjang lagi sama seperti ini, ya. Di annahu fi'lun sahihul akhir atau sahihul akhiri lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu lengkapnya. Tinggal tambah aja dengan ini. Ya, bi akhirihi syai'un. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu yuridu, ya. Nah, jadi dia fi'il mudhari marfu', ya. Alamatnya dhammah zahirah. Kemudian bizalika, bi itu adalah alba, itu adalah harful jar, ya. Alba'u harfu jarin. Harful jar. Nah, kemudian zalika. Zalika apa? Termasuk Isim isyarah. ismun Isyarah. isyarah mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi, kemudian fi mahalli Jar. fi mahalli jarrin bi bil ba'i. Seperti itu, ya. Ismu isyaratin ismu isyaratin mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin bil ba'i. Nah, kemudian baru wal jarru wal majrur. Wal jaru wal majrur, al jaru wal majrur Malikoni
bukan fi mahali ya, muta'alliqani. Ana yuridu. Bi Yuridu. yuridu. Ta'alliqnya kepada yuridu. Fa'ilnya belum ada. Oh ya, fa'ilnya yuridu. Fa'il apa? Fa'il yuridu. Oh iya betul. Nah, harusnya di sini tadi ya. Domir mustatir ya. Wa ya domir mustatir takdiruhu ya fihi jawazan. Nah, kalau yuridu itu jawazan. Jadi di sini tadi wa fa'iluhu domirun mustatirun Jawazan. fihi jawazan. Kemudian takdiruhu Huwa. ya'udu ila ila siapa? Nah, maka kita lihat sebelumnya. Coba. Ada yang tahu nggak? Ila siapa? Arrajul. Siapa yang menginginkan? An-nasu. Bukan. Arrajul. Apakah balik dia? Coba kita lihat firman-Nya. Maka perhatikanlah olehmu, ya kan? Apakah yang diinginkan oleh beliau itu di dalam keadaan sujud, ataukah beliau menginginkan hal tersebut dalam keadaan duduk? Yang mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Rasulullah. Sahal bin Sa'ad. Ya, Sahal. Karena Sahal ini yang mengatakan bahwa orang-orang diperintahkan untuk meletakkan bersedekap ketika sholat. Jadi kata Syekh, apakah yang diinginkan oleh Sahal ini adalah dalam keadaan sujud atau dalam keadaan duduk gitu. Jadi ya'udu ila Sahal. Ya'udu ila Sahal. Sahal ini nama orang ya, nama sahabat. Jadi kita harus tahu kembalinya kemana. Karena dia bisa aja kemungkinan tadi kembali ke manusia atau kembali ke ar-rajul ini, atau kembali ke yang lain ya, bisa Bukhari, bisa juga ke dalil ini bisa. Ya. Nah itu harus tahu kita kembalinya kemana. Kalau salah kita mengembalikan domir, salah juga maknanya. Nah, ini perlu banyak latihan ya. Perlu banyak latihan. Kemudian apalagi fi halis sujud. Nah, fi halis sujud ini sama juga dengan bizalika ya. Fi ini adalah harfu jar, hal ini adalah majrur. Ya. Jadi ini kita tulisnya harfu jar ini gampang ya. Hal ini adalah majrurun ya. Majrurun bi fi. Majrur dengan fi. Wa huwa mudhof. Ya, wa alamatu jarihi Kasroh zahirah fi akhirih. al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Fi akhirih. Wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhof. Bahwa mudhaf. Nah, kemudian as-sujud ini adalah mudhafun Mudhof ilaih. ilaih. Nah, caranya mudhafun ilaihi majrurun
wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu dhahiratu di akhirnya. Al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Nah, kemudian au adalah harfu apa? ya, harfu atfin ya. Buatkan. Harfu atfin Benian. ya'tifu Ya. al-jumlatu ba'dahu Ya. ba'dahu ala al-jumlati qablaha. Ini salah juga tadi, qabla ba'da. Jadi dia mengatofkan jumlah setelahnya dengan jumlah sebelumnya. Jadi dari yuridu ini dengan yuridu setelahnya. Jadi jumlah yang diatofkannya. Karena atof itu bisa mengatofkan kata dan kata. Nah, kalau ini kalimat dan kalimat. Yuridu ini sama ya dengan sebelumnya, ini yuridu juga. Ini yuridu. I'rabnya juga sama dan fa'ilnya juga sama, yaitu Sahal bin Sa'ad. Kemudian bizalika juga sama, ini sama persis dengan ini. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Karena ini sama ya kita tidak bahas ya. Sama persis soalnya. Bizalika, ini i'rabnya sama. Fi hali itu mau ta'aliknya kemana? Sama yuridu. Yuridu. Iya, jadi dua di sini muta'alliqnya bizalika dan fi halis sujud. Lebih komplit Ustadz yang hari ini. Lebih komplit. Panjang banget. Saya kan ini Ustadz belum lihai kayak bapak-bapak itu. Ya, dipoto aja gitu. Screenshot. Ya, saya catat benar Ustadz, saya catat benar. Ya, boleh juga. Ya Allah. Kalau mau komplit lagi ini kita masing-masing lagi ramai. Tapi sama aja ya dengan ini. Jadi begitu cara mengirobnya. Kalau Anda pribadi ya menurut Anda ini menyenangkan ya mengirob ini. Walaupun memang pertama-tama agak susah. Bagi saya masih susah banget Ustadz. Bagi Ya. saya Bu Maida masih susah banget. Memang kalau di awal-awal mungkin agak susah ya, tapi kalau udah terbiasa nantinya, nah, insya Allah menjadi lebih mudah gitu aja. Kita lanjutkan kalimat berikutnya ya. Sini. Apa Ustaz? Ya. Untuk kayak jar majrur, kalau misalkan kayak pakai pak, majrurun bifi. Kalau pakai ba, majrurun bilba, enggak bibi. Kayak. Karena apa ya, dalam bahasa Arab itu tidak ada satu kata gitu. Seperti wa itu makanya istilahnya al-waw. Jadi bukan wa aja. Wa ini bukan. Nah, ini tidak ada dalam bahasa wa, yang ada al-waw. Al-waw. Ini huruf aslinya. Ba ini tidak ada. Yang ada itu al-ba'u. Karena tidak ada yang satu huruf ini tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, al-ba'u. Tapi kalau fi itu kan ada dua huruf. Fa dan ya. Jadi langsung aja di fi. Itu. Atau kayak lam itu kan li atau lam sukun ini kan. Nah, ditulisnya al-lamu. Karena dia hanya satu huruf. Ya. Gitu. Syukran, Ustaz. Ya.
Kemudian kita lanjutkan ya kalimat berikutnya. Nah, la ya. La di sini adalah harfu apa? La itu ada macam ya, ada harfu nafi, ada Nafi, ya. harfu harfu nahi ya. Kalau ini harfu Nafiyah, la naf nafiyah. ya, nafyun, harfu nafyin. Artinya tidak. Kalau harfu nahyin itu artinya apa? Jangan. Jangan. Ya, la itu artinya tidak, harfu nafyin. Kemudian bal, nah bal ini dia bisa sebagai huruf ataf, ya. Tapi kalau huruf ataf itu dia menghubungkan antara kata dan kata. Misalkan kalimat ini ya, maja'a Ahmadu bal Zaidun misalkan. Ini contoh tidaklah yang dari Padang ke Bukit Tinggi itu langsung mohon bisa suaranya dimatikan siapa ini? Nah, ini contoh bal di sini adalah huruf ataf ya. Dia menghubungkan antara kata dan kata ya. Tapi kalau dia tidak menghubungkan kata dan kata, dia hanya menghubungkan kalimat dan kalimat, itu namanya huruf ibtidaiyah. Maaf, Ustaz. Jadi ini harfu ibtidaiyah. Harfu ibtidaiyah. Ya, huruf permulaan. Permulaan. Ya. Jadi sini balnya ada harfu ibtidaiyah mabniun ala sukun. Itu. Kalau menghubungkan kata dan kata baru dia huruf ataf. Ya. Seperti contoh ini, Maja'a Ahmadu bal Zaidun. Tapi artinya sama, itu tetapi atau bahkan ya. Dia bermakna untuk menyangkal ya. Menyangkal. Kemudian yuridu, nah ini sama juga nih yuridu yang sebelumnya ya. Yuridu bidzalika fi halil. Ini sama juga ini. Jadi mungkin kita tidak perlu mengirabnya lagi ya, sama persis dengan di atasnya. Dan fa'il yuridu itu juga Sahal bin Sa'ad. Nah ini muta'alliq kepada yuridu, ini juga muta'alliq kepada ini mudhaf ilaih. Kemudian ini wazalika. Nah wazalika wa di sini adalah huruf ibtidaiyah, ini kalimat baru lagi ya. Wazalika yashmulul qiyam qabla ruku'. Ya. Jadi ini harfu ibtidaiyah. Memang agak mirip ya antara huruf ibtidaiyah dengan huruf ataf. Nah, yang membedakannya kalau huruf ataf itu dia menghubungkan antara anak kalimat dan anak kalimat. Gitu. Tapi kalau kalimat baru, Ustaz ulang lagi dari yuridu bidzalika fi halati tadi apa itu tadi sebagai apa? Itu sama dengan di atasnya, Bu. Yang kita bahas tadi. Ini yuridu bidzalika fi halis sujud. Sama dengan yang sudah ditulis tadi ya? Iya, sama persis ini. Nah, makanya kita tidak irabkan ya. Yuridu ini fi'il mudhari, fa'ilnya adalah Sahal bin Sa'ad. Ya, ini huruf jar, ini isim isyarah. Kemudian ini isim isyarah ini ya, khusus isim isyarah. Ada yang mengirab sekaligus ya, seperti ini tadi. Zalika ismu isyaratin mabniun 'alal fathi. Ini satu kesatuan dianggap isim isyarah. Nah, jangan kaget kalau nanti ada juga yang mengirab masing-masing. Za-nya dipisahkan ya. La-nya juga, kemudian kaf-nya. Nah, itu ada yang mengirab seperti itu. Di irab Quran juga banyak yang seperti itu. Jadi yang isim isyarahnya itu adalah za-nya itu. Za-nya ini yang isim isyarah, bukan zalikanya gitu. Za-nya isim isyarah, la-nya adalah harfu lil bu', huruf yang menunjukkan untuk bermakna jauh. Kalau kaf ini adalah harfu khitab, huruf ya untuk menunjukkan lawan bicara. Kita kaf itu khitab ya, lawan bicara, bisa lihat. Seperti itu, huruf khitab namanya. Jadi masing-masing ada i'rabnya. Tapi ya itu juga ada di kitab hijau, di buku hijau yang buku i'rab itu.
tentang isim isyarah ya. Dijelaskan di situ ada dua pendapat, ada yang mengatakan ini satu kesatuan, zalika ini adalah isim isyarah. Nah, itu yang dipakai di buku i'rab ya, supaya untuk menyederhanakan. Ya. Jadi zalika ini sudah satu kesatuan isim isyarah, yang mana tandanya adalah fathah. Ya. Tapi kalau yang diperinci masing-masing, za-nya yang isim isyarah. Nah, kalau za-nya isim isyarah, za gini, maka dia tandanya bukan fathah, tapi sukun. Ya. Karena ini ada alifnya. Itu sebagai pengetahuan aja ya. Kemudian fi ini adalah huruf jar, ini majrur, wa huwa mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ini zalika, nah karena kalimat baru ini adalah mubtada. Ya. Wa zalika, zalikanya adalah mubtada. Nah, cara mengirabnya adalah kita terangkan dulu dia jenisnya apa? Isim isyarah, ya kan? Ismu isyaratin mabniun mabniun 'alal fathi. Alal fathi. Mabniun 'alal fathi, kemudian fi mahalli apa? raf'in Nah, fi mahalli raf'i sebagai mubtada'in. Fi mahalli raf'i mubtada'in. Dia adalah mubtada. Nah, cara mengirabnya kan ada isim mabni, disebutkan dulu jenisnya, isim isyarah, ismu isyaratin, baru tandanya. Nah, kedudukannya terakhir. Ya. Berbeda dengan isim mu'rab yang disebutkan dulu kedudukannya. Nah, kemudian yashmulu ini adalah fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Nah, sama mengirabnya dengan sebelumnya yuridu itu ya. Nah, ini. Nah, yuridu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, adapun fa'ilnya ya sama gitu ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila jangan ila sahat ya. Ila sahal. Salah. Ya, kembali kemana nih fa'ilnya? Fa'ilnya kemana? Nah, ke zalika ya. Ya'udu ila zalika. Jadi fa'ilnya ya. Fa'iluhu itu zalika. Itu ringkasnya ya. Kalau panjangnya itu tadi dhamirun mustatirun taqdiruhu wa ya'udu ila zalika. Nah, adapun al-qiyamah ini adalah maf'ul bih dari yashmulu. Ya. Nah, cara mengirabnya akan ada isim mu'rab berbeda dengan isim mabni. Kalau zalika ini kan isim mabni ya. Al-qiyamah ini adalah isim mu'rab. Nah, cara mengirabnya kedudukannya dulu. Kedudukannya apa? Lebih. Kalau ini kan kedudukannya mubtada terakhir. Nah, kalau yang ini depan karena dia isim mu'rab. Maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu dhahiratu zahiratu fi akhirih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Kemudian qabla Zarf makan. ya, zarfu makanin Wa huwa mudaf.
Mansubun. Mansub ya. Ustaz, kalau khabar dari zalika tadi itu jumlah itu, Ustaz? Nah, ya nanti kita bahas. Ini dulu ya. Nanggung. Zarfu makanin mansubun wa alamatu Nasbihi nasbihi fathatu zahiratu yakhir. Wa huwa mudhaf. Qabla dzaraf makan apa zaman ya? Oh iya maaf. Zaman ya, Iya iya. waktu. Zarfu zamanin. Nah, ini zarfu zaman ya. Wa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Tapi ini juga penting tadi ya. Apa tadi khobarnya ya. Zalika ini adalah apa tadi mubtada ya. Nah, kemudian yashmulu ini al-jumlatu Wa fa'ilihi. al-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi Fi mahalli. fi mahalli raf'i Khabarul mubtada'i. khabari mubtada. Ya, khabari mubtada. Ya, jadi jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il yashmulu itu adalah khabar dari zalika. Kemudian tadi ar-ruku' ya. Ar-ruku' ini adalah Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Sama seperti mengi'rab apa tadi? Sujud ini ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Sama persis ya. Kemudian wa ini adalah huruf Tof. atau bukan huruf ibtidaiyah ya. Nah, karena dia menghubungkan al-qiyam ini dan al-qiyam. Al-qiyam ba'da ruku'. Nah, tadi ini qabla ruku' ini dzarf dan majrur ya. Dia muta'alliq kepada al-qiyam. Ini juga sama al-qiyam ini sama persis ya al-qiyam ini, tapi cara mengi'rabnya bukan dia sebagai maf'ul bih ya. Memang secara makna dia adalah maf'ul bih, tapi secara nahwu dia bukan maf'ul bih, tapi Mubtada. Atau ma'tuf. Oh, maktuf dari Ya. Ma'tufun ma'tufun ala al-waw. Dari qiyam qablaku. ala al-qiyam. Al-qiyam qablahu. Ala al-qiyam. Ma'tuf ala al-qiyam. Dia menghubungkan qiyam ini dan qiyam itu ya. Kemudian tabi'ahu fi nasbin. Nasbi. fi nasbi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih ya. Tabi'ahu fi nasbi. Ba'da sama dengan qabla ya. Dia adalah dzarf zaman mansub alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ar-ruku' juga sama dengan ar-ruku' ya, sama sebelumnya, yaitu mudhafun ilaih ya. Sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Sudah waktu sedikit.
Jadi kita membahas 2 baris ya. Ba'da rukuknya tadi ulang Ustaz. Ba'da rukuk sama dengan qabla rukuk ini. Ba'danya adalah zarfu zamanin. Nih, sama dengan ini. Zarfu zamanin mansubun. Mansubun ya Ustaz ya? Ya. Bedanya huruf ibtidaiyah sama istinafiyah apa ya, Ustaz? Kalau ibtidaiyah itu di awal paragraf atau di awal Nabi menidakkan kan? Tidak artinya Pak. ya memang benar-benar di awal. Kalau istinafiyah itu sebenarnya huruf kelanjutan, dia di awal tapi dia sebenarnya nyambung dengan sebelumnya. Gitu. Dan biasanya itu istinafiyah itu menggunakan fa. Ya, syukran. Ya. Rukuknya Ustaz, ba'da rukuknya sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dari ba'da. Karena ba'da ini mudhaf kan, ini mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana harapkan kita semua konsisten selalu terus belajar dan banyak mempraktek, karena keahlian bahasa itu sebenarnya adalah praktek. Demikian pelajaran hari ini. Ana kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Syukran Ustaz. Assalamualaikum atas pemaparan materinya Ustaz, beberapa koreksi serta catatannya terkait kelas interaktif pagi hari ini, dan Masya Allah banyak sekali faedah serta ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kelas interaktif pagi hari ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga semua yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat. Amin. Dan Ana juga mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang mungkin ada kami sampaikan, dan kita insya Allah akan berjumpa kembali pada pertemuan Ahad pekan depan biidznillah ta'ala. Baik, Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ila liqa. Izin pamit Ustaz.